Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Febianti, NIM 19011100038 dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dan tanggung jawab profesi jaksa. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu etika. Etika adalah suatu sifat kepribadian perasaan baik seseorang untuk dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Etika akan memberi semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam perkembangannya dikenal dengan etika profesi. Etika profesi adalah etika yang dinormalkan dan dipakai suatu kelompok profesi tertentu yang menjadi nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh kelompok profesi tersebut. Selanjutnya, profesi jaksa. Profesi jaksa adalah profesi yang sangat mulia, mewakili negara dalam penegakan hukum dalam peradilan. Posisi ini sangat penting sekaligus sangat rawan dari berbagai penyimpangan. Betapa beratnya tantangan yang harus dihadapi jaksa diantaranya idealisme dan realita. Sikap moral dan hati nurani sangat penting bagi jaksa dalam menjalankan tugas profesinya. Sebaik apapun aturan yang mengatur jaksa, tidak akan banyak berarti saat tidak ada kesadaran jaksa dalam menjalankan aturan tersebut. Kode etik profesi jaksa. Kode etik profesi jaksa serupa dengan kode etik profesi yang lain, mengandung nilai-nilai luhur dan ideal sebagai pedoman berperilaku dalam satu profesi, yang apabila nantinya dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang akan melahirkan jaksa-jaksa yang memang mempunyai kualitas moral yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep 052-JA-8-1979 yang disempurnakan oleh Keputusan Jaksa Nomor Kep Strip 030-JA-1988, ditetapkan doktrin kejaksaan Trikarma Adiaksa sebagai pedoman yang menjiwai setiap warga kejaksaan. Doktrin tersebut kemudian dijabarkan dalam Kode Etik Jaksa yang diterbitkan oleh pengurus Pusat Persatuan Jaksa pada tanggal 15 Juni 1993 yang disebut Tata Karma Adiaksa. Terdiri atas pembukaan dan 17 pasal dalam rangka mewujudkan jaksa yang memiliki integritas kepribadian serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran. Maka dikeluarkan Kode Perilaku Jaksa sebagai iman tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung RI Perja Nomor Per Strip 067-A-JA-07-2007 tanggal 12 Juli 2007. Selanjutnya, lembaga kejaksaan di Indonesia dan pengawasan terhadap jaksa. Peningkatan disiplin jaksa di samping dilakukan melalui pengawasan, melekat pengawasan fungsional dan kode etik, juga dilakukan melalui pengawasan masyarakat. Proses penyelesaian laporan pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui tromol pos, selama ini ditangani oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan. Setelah laporan masuk ke Kejaksaan Agung, kemudian ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung Pengawasan melalui surat menyurat ke Kejaksaan Tinggi Wilayah Hukum, jaksa atau pegawai yang terlapor. Lembaga kejaksaan memang secara kelembagaan sejak dari dulu sudah mempunyai mekanisme pengawasan secara internal yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan beserta jajarannya. Bentuk pertanggungjawaban dari pengawasan internal selama ini terfokus hanya kepada Presiden dan DPR, sementara pertanggungjawaban kepada masyarakat masih dianggap kurang. Dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan RI sendiri hanya mengamanatkan seperti demikian karena DPR sudah dianggap jelmaan dari masyarakat. Saya akan membacakan kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, kode etik jaksa serupa dengan kode etik profesi yang lain, mengandung nilai-nilai luhur dan ideal sebagai pedoman berperilaku dalam satu profesi, yang apabila nantinya dapat dijalankan sesuai dengan tujuan, akan melahirkan jaksa-jaksa yang memang mempunyai kualitas moral yang baik dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kehidupan peradilan di negara kita akan mengarah pada keberhasilan. Yang kedua, dari segi lembaga pengawasan bagi jaksa, peningkatan disiplin jaksa di samping dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan kode etik, juga dilakukan melalui pengawasan masyarakat. Proses penyelesaian laporan pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui tromol pos selama ini ditangani oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.